Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita hingga kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang penuh hikmah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut hari yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang yang sedang saat ini kita rasakan. Alhamdulillah, dalam beberapa saat lagi kita akan berjumpa dengan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, memaknai Idul Fitri, tahukah teman-teman, Idul Fitri hanya sebatas sekedar bermaaf-maafan saja, saling bermaaf-maafan kepada sanak saudara, kepada keluarga. Apakah seperti itu? Nah, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan apa makna dari Idul Fitri. Kesalahan seorang dalam memaknai Idul Fitri berpengaruh dalam kehidupan dan juga berpengaruh pada amalan-amalan Ramadan yang ia kerjakan. Dan ini erat kaitannya dengan apa yang terjadi saat Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui, Idul Fitri terdiri dari dua kata, Aid dan Fitr atau Fitri. Aid sendiri berasal dari kata bahasa Arab dengan asal mula kata ada ya'udu Aid, artinya kembali ke tempat asal, kembali ke tempat semula. Dan dalam turunan bahasa, ma'ad artinya asal tempat, mi'ad artinya waktu yang tepat, seperti dalam Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya. Quran surat Ali Imran ayat 3. Seperti yang disebutkan dalam salah satu judul kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zadul Ma'ad, yang artinya bekal untuk kembali. Jadi asal kata Aid di sini berarti ada, ya'udu berarti kembali ke tempat asal, dan turunan katanya adalah ma'ad yang artinya asal tempat, dan mi'ad waktunya. Aid sendiri erat kaitannya dengan kembali atau siap untuk kembali. Seperti kita ibaratkan atau umpamakan saat mudik ke kampung halaman yang sudah menjadi tradisi kita saat ini setiap Idul Fitri menjelang. Saat kita mudik, kita perlu mempersiapkan berbagai banyak hal. Di antaranya adalah dana, uang yang perlu kita persiapkan untuk kita beri ke sanak saudara, uang untuk perbekalan kita saat pergi perjalanan. Lalu tentu saja transportasi yang akan kita gunakan. Apakah kita akan memakai kendaraan umum atau memakai kendaraan pribadi? Kalau kita menggunakan kendaraan umum, tentu saja kita harus mempersiapkan tiketnya. Kita harus membeli tiketnya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Atau jika kita menggunakan kendaraan pribadi, kita perlu menyervis kendaraan tersebut untuk siap kita gunakan agar tidak menghambat saat di perjalanan. Nah, ketika ini dikaitkan dengan mudik ukhrawi, mudik akhirat, yang artinya
akan kembali, yang artinya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang perlu kita persiapkan saat kita akan kembali kepadanya? Tentu saja kita akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya perbekalan, dengan seindah-indahnya, dengan sebanyak-banyaknya perbekalan kita, perbekalan yang baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita semua ingin ditempatkan di tempat yang paling baik yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah surganya Allah. Karena surganya Allah itu sangat lekat sekali dengan orang-orang yang bertakwa. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bekal kita untuk kembali kepada Allah adalah dengan takwa, sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan pada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi, yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua ada kata fitri. Fitri sendiri mempunyai dua makna yang berbeda. Yang pertama, fitri yang disebut juga dengan futur atau permulaan makan, seperti kata iftar yang sering kita sebut pada saat kita berpuasa. Iftar sendiri artinya bukan berbuka puasa, tetapi permulaan makan yang kita makan saat pertama kali berbuka, itu disebut iftar, futur. Jadi Idul Fitri bisa juga diartikan sebagai kembali ke kebiasaan awal kita, yaitu boleh makan lagi. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi yang artinya hari mulai berpuasa tanggal 1 Ramadan adalah hari di mana kalian berpuasa. Hari berbuka puasa tanggal 1 Syawal adalah hari di mana kalian semua berbuka. Sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitr hatta yutam wa yauman nahri la yakul hatta yarji'u fa yakul binaskitihi. Yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari Idul Fitri hingga beliau makan, dan pada hari raya kurban beliau tidak makan hingga kembali dari tempat sholatnya, lalu beliau makan dari hasil sembelihannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada hadis tersebut kita semua disunahkan untuk makan sebelum hari raya, sebelum hari raya Idul Fitri. Tetapi kita lihat di sekeliling kita, tidak semua orang yang ada di sekeliling kita bisa makan di hari raya Idul Fitri. Maka disinilah kita dianjurkan untuk berzakat, membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan sebelum hari raya. Ini sebagai bukti tandanya kasih sayang Allah terhadap kita semua, karena Allah ingin semua dari kita makan pada hari tersebut. Semua dari kita tidak ada yang berpuasa di hari raya tersebut. Arti kata fitri yang kedua adalah fitrah. Fitrah yang artinya kembali ke dasar kita sebagai manusia ciptaan Allah, dan fitrahnya kita semua adalah mencari Rabbnya, mencari Tuhan kita, mencari Tuhan kita dengan cara apa? Dengan mendekatkan kita kepada Allah, dengan amalan-amalan yang baik yang Allah ridhoi, mencari ketenangan kepada Allah dengan dorongan yang kuat untuk menegakkan syariat sebagai upaya untuk mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri sebagai upaya menjadi pribadi yang bertakwa. Jika kita sudah memahami arti Idul Fitri yang sesungguhnya, maka kita tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah atas fitrah itu.
Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dengan fitrah Allah. Itulah agama yang lurus dan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah yang dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi sebelum sholat, yaitu disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Rasulullah biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik. Lalu yang kedua ada berhias diri dengan pakaian terbaik, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yaitu pakaian seperti ini tidak membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Jadi pakaiannya nggak mesti baru ya, tapi usahakan kita memakai pakaian yang terbaik versi kita. Lalu yang ketiga ada mengambil jalan yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id, ia ingin pergi ke tempat sholat. Beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang terakhir ada saling mengucapkan selamat, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengucapkan selamat kepada para sahabatnya, para temannya dengan mengucap taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu dia tadi beberapa poin-poin penting dalam memaknai Idul Fitri dan sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam Hari Raya Idul Fitri. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya, dan umumnya untuk kepada teman-teman semua yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.